Kalau mereka tidak mengenal kebudayaan, perempuan itu harus berani, itu saja. Berkesenian itu kan harus jujur. Itu ya, dulu ibuku itu kalau mengajarku untuk berdeklamasi dan harus hafal. Dan bagaimana penghayatannya itu benar-benar dia strength banget gitu. Dan saya tuh bisa begini karena ibu saya. Keras, sayang, itu jadi satu. Saya lebih akrab dikenal dengan nama Ndindi. Sudah lama di Surabaya, memang begitu, dan saya aktif di Bengkel Muda Surabaya di bidang teater. Itu saja, kerjaan nggak ada. Itu kerjaan. Bu, ibu juga ngajar anak-anak juga ya? Ya, kebetulan sekali Bengkel Muda Surabaya ini bekerja bareng dengan dinas, di mana ada rumah kreatif. Di situ menampung, menerima anak-anak yang sangat berbakat. Alhamdulillah di zaman segininya itu masih banyak sekali peminat untuk teater, musik, tari, gitu banyak sekali. Jadi kita ada kelas di sini dan tiap 3 bulan ada penampilan, begitu. Dari kecil saya memang dari SD itu sudah suka baca puisi, begitulah sampai sekarang. Jadi dasarnya memang saya baca puisi, ada nyanyi-nyanyi sedikit gitu, terus menari juga. Jadi semua itu saya mencoba untuk bisa, dan sekarang ini ya sudah waktunya ada generasi muda kan begitu. Penting apa Bu generasi ini? Sangat penting buat saya. Kalau nggak ada musnah nanti. Bagaimana dengan seniman-seniman yang menggantikan kita gitu, maksudnya begitu ya. Menggantikan seniman yang senior itu bagaimana? Kalau mereka tidak mengenal kebudayaan, artinya begitu. Ini kan sangat penting. Jadi kebudayaan itu perlu sekali dilestarikan. Maka ketika saya pun tidak ada generasi muda yang muncul intens gitu, maksudnya total. Yang bicara dari sini ini kan hati. Jadi bagaimana hati mereka itu, tubuhnya dan hatinya semua itu berbicara untuk berkesenian dengan benar itu. Itu yang kita cari sebetulnya. Susah kan zaman sekarang. Saya ini tidak pernah merasa was-was. Kalau kita berani dan benar gitu, enggak ada lah. Perempuan itu harus berani, itu saja. Ketika kita mau menjalankan, apalagi kita berkesenian ya. Berkesenian itu kan harus jujur. Maka kembali lagi aku ngomong ini hati. Jadi kita harus jujur bagaimana kita berkesenian dengan benar. Bagaimana di dalam hati kita ini memang betul-betul murni. Ya, menciptakan segala hal untuk berkesenian. Mereka itu sebetulnya sudah punya kelompok-kelompok yang aman-aman saja kok. Enggak ada yang. Dan mereka itu saya tahu mereka itu punya sekelompok seniman-seniman perempuan yang sangat handal ya, yang mereka paten sekali. Misalkan saja seperti pelukis wanita, penulis wanita,
itu sutradara wanita banyak Mbak sekarang sudah. Kalau perempuannya ini dengan berani dan dengan lurus-lurus saja kita ngomong bahwa ini loh karya saya, ini loh hasilku, maka tidak akan kita tersingkirkan dengan para seniman-seniman pria tentunya begitu. Enggak lah, banyak kok seniman perempuan yang hangat, yang masih bagus dan karyanya juga luar biasa, itu banyak. Jadi kalau saya nggak berkenan kalau ada yang ngomong bahwa dia nebeng nama besar suaminya, enggak lah, enggak. Karena mereka punya karya yang luar biasa, gitu. Mereka punya karya yang luar biasa. Jadi jangan sampai ya perempuan-perempuan ini disisihkan gitu, enggak. Tetapi kalau memang bentuknya itu mereka memang punya karya seni yang bagus, kenapa harus disingkirkan gitu? Itu kan image aja kalau aku bilang. Ah itu nebeng nama suaminya kan gitu. Ada kan yang ngomong begitu itu, iya kan? Gitu. Tetapi sepertinya mereka punya komunitas sendiri kok. Yakin saya. Karena seperti istrinya Pak Afandi almarhum itu, atau istrinya Mas Willy ya, Mas Rendra itu hanya karena istrinya Rendra dia ikut top, enggak. Dan memang nama besar perempuan ini harus benar-benar besar, tidak di backup sama suaminya, enggak. Yang nomor satu dulu itu keluarga saya. Mereka tidak menerima saya berkecimpung dengan teman-teman seniman di Surabaya. Pada waktu itu ya saya jalan aja. Alasannya dulu kenapa? Ya kan seniman nggak punya apa-apa. Padahal kita kaya loh. Harus gitu. Kaya hati maksudnya, hatinya harus kaya. Tetapi itu yang mereka tidak pernah dapat, tidak pernah punya. Gitu. Dihitung dari mana? Enggak kan? Itu. Wah, kalau dulu saya selalu diprotes. Sampai sekarang setua ini pun kalau ibu-ibu begitu tuh sibuk. Iya sibuk, memang seneng kok. Kan artinya kita senang, gitu. Harus senang dulu menjalankan semua itu, gitu. Saya kalau untuk berkesenian gitu, memang harus total, artinya begitu. Karena dari kecil gitu, dan memang berkesenian itu keras, harus tahan mentalnya, harus kuat betul. Harus disiplin, artinya itu ya harus serius. Ketika saya punya kenangan itu ya, dulu ibuku itu kalau mengajarku untuk berdeklamasi dan harus hafal. Dan bagaimana penghayatannya itu benar-benar dia strength banget gitu. Itu pengalamanku sejak kecil gitu. Jadi memang ibuku sendiri yang turun untuk. Dan ketika saya sekarang melihat di rumah kreatif itu banyak ibu-ibu yang membawa anak-anak, itu memang ibunya kok. Nggak ada ceritanya, maaf ya. Bapaknya itu jarang, paling cuma 1001. Ibunya yang luar biasa. Dan saya itu bisa begini karena ibu saya. Ibuku itu kalau zaman sekarang boleh dibilang dia event organizer gitu. Suka begitu. Pada zaman dahulu itu mendatangkan Gus bersaudara, Gus plus gitu ya. Ya begitulah. Dan saya ketika waktu itu ya saya pernah menjadi
ketika gadis Sunset tahun 77 waktu itu, ibuku itu yang begitu dia mengarahkan saya betul gitu, bagaimana rambutmu harus begini, ini harus begitu. Kalau membaca deklamasi itu bagaimana, itu kenangan saya yang paling indah. Bagaimana dia juga mendidik saya dan bagaimana pula saya mendidik anak. Jadi begitu. Panutan ibu berarti Sangat. Hanya ibu. support system utama. Sangat. Keras, sayang, itu jadi satu. Bahkan bercerita tentang bunga, tanaman, berbicara dengan tanaman, itu saya juga dari ibu. Jadi ibu saya itu buat aku luar biasa memang. Oh, kalau untuk remaja zaman now ya, cobalah sesekali atau seringkali, bahkan seringkali membaca buku-buku sastra, datang ke perpustakaan, karena itu adalah ilmu yang, atau kalau sekarang mungkin bisa dilihat dari Google atau apa ya, handphonenya jangan dibuka yang lain selain bagaimana kita belajar seni dan budaya, paham akan itu. Dan kalau mau lihat lagi, pariwisata kan juga sedang digalakkan ya, itu juga bisa loh kita belajar dari situ. Pariwisata digalakkan itu bagus, karena dari situ kita bisa langsung berkesenian kan, ada budaya-budaya yang harus kita rawat dengan bagus. Karena hanya generasi muda yang akan mampu merawat budaya-budaya dan kesenian-kesenian yang ada di Indonesia khususnya. Itu harus. Dan untuk anak-anakku yang terutama yang perempuan ya, karena anakku juga 3 perempuan, maka jadilah perempuan yang jujur, yang tegas dan benar. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh perempuan Indonesia. Semoga apa yang diimpikan bisa mendapatkan dan bisa kita raih bersama-sama. Maka jadilah perempuan Indonesia yang hatinya berkata dengan benar.